Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, sehingga bisa menyimak presentasi dari kami dengan baik. Oke teman-teman, materi yang akan dibawakan oleh kelompok 5 hari ini adalah beberapa undang-undang dasar dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Tapi sebelum mulai presentasinya, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rio Aldiansah. Perkenalkan, saya Lia Mada Putri. Perkenalkan, nama saya Marindi Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Yasiti Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yaskia Zahra. Perkenalkan, saya Revina Putri Gemeli. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Lia. Kepada Lia, dipersilahkan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini sudah menyatakan kemerdekaan atau biasa kita kenal dengan namanya proklamasi. Tapi proklamasi bukan berarti akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, tapi merupakan awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam pembangunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan juga terjadi nih perubahan dan juga penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar yang dicatat dalam sejarah negara Republik Indonesia, di mana penyimpangan dan juga perubahan tersebut merupakan bentuk dari perkembangan dan juga pertumbuhan negara Republik Indonesia. Seperti yang kita semua tahu nih, kalau misalkan UUD atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun atau dibentuk oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI, di mana pengesahan UUD 1945 ini menjadi sumber hukum nih, dan juga menjadi aturan dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia, peraturan terhadap hak juga kewajiban warga negara Indonesia, juga peraturan terhadap lembaga-lembaga negara yang berwenang pada saat itu. Berlakunya UUD 1945 juga memiliki sistem dan juga ketetapan nih, dimana seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini didasarkan pada kedaulatan nih, bukan berdasarkan kekuasaan. Indonesia juga didasarkan pada asas konstitusi, bukan berdasarkan pada asas absolutisme. Dan kekuasaan tertinggi pada saat itu dipegang atau berada di tangan MPR, dan kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan presiden. Dan presiden akan dibantu oleh menteri negara dalam menyelenggarakan kepemerintahan, di mana presiden dan juga menteri negara tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada DPR. Dan pada saat itu tuh berlaku aturan di mana kekuasaan kepala negara ini bersifat tidak terbatas. Kemudian berlakunya UUD ini tetap terjadinya ada nih beberapa penyimpangan, di mana penyimpangan yang terjadi pada saat itu adalah bentuk penyimpangan terhadap perubahan bentuk ketatanegaraan negara Republik Indonesia, dan juga terhadap kesalahan penyerahan terhadap kekuasaan. Kemudian pada awalnya nih penyimpangan itu terjadi karena adanya nih pengeluaran maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1945, di mana menyatakan peralihan fungsi nih dari Komite Nasional Indonesia Pusat dari membantu presiden menjadi pemegang kekuasaan legislatif dan juga penentu garis besar haluan negara, di mana seharusnya dilakukan oleh DPR dan juga MPR. Dan penyimpangan kedua itu adanya dikeluarkannya nih maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945, di mana berisi tentang perubahan nih bentuk kabinet presidensial menjadi bentuk kabinet parlementer. Kemerdekaan Indonesia ini bukan berarti bahwa Indonesia dapat berdaulat dan mengatur penyelenggaraan kepemerintahan ini sendiri. Tapi pada kenyataannya, Belanda masih nih ikut campur tangan dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia, di mana pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi nih konferensi meja bundar, dan Belanda menyatakan bahwa mereka akan mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia jika Indonesia berubah bentuk menjadi federal atau serikat. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 itu Indonesia ini resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau berbentuk federal, di mana bentuk negara yang berubah juga berdampak pada perubahan konstitusi negara, di mana tadinya konstitusi negara adalah UUD 1945 berubah menjadi Undang-Undang RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Perubahan terhadap undang-undang ini lama-kelamaan nih membuat masyarakat sadar bahwa bentuk negara serikat bukan merupakan tidak sesuai dengan cita-cita dan juga tujuan negara. Dan pada akhirnya satu persatu negara bagian ini mulai menyatu ke dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dan pada akhirnya tersisa tiga negara bagian. Ada negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan juga negara Sumatera Timur.
Dan pada akhirnya tiga negara ini bersepakat atau melakukan musyawarah dan menyampaikan mufakat bahwa mereka akan bersatu ke dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dan penyimpangan yang kedua juga terjadi nih, bahwa penyimpangan nih di Undang-Undang 1945 terulang kembali di Undang-Undang RIS, di mana penyerahan kekuasaan ini tidak sesuai, di mana seharusnya diserahkan kekuasaan legislatif kepada DPR dan MPR, malah diserahkan kepada DPR dan juga kepada Senat. Dan kita ketahui bahwa penyimpangan dan juga ketidaksesuaian dengan bentuk negara tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara membuat UU DRIS pada tanggal 15 Agustus 1950 diubah menjadi undang-undang sementara, di mana ini dituangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 dan bisa kita kenali namanya UU DS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan mungkin untuk materi Undang-Undang 1945 sampai dengan Undang-Undang RIS sampai sekian, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Yaski saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, teman-teman, setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, bangsa Indonesia masih mengalami perjalanan yang pahit nih. Kenapa? Karena Belanda tidak berhenti menggunakan berbagai cara untuk merongrong dan menguasai Republik Indonesia kembali. Akhirnya, pada 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB yang kemudian membuat Belanda menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, sejak saat itulah bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara serikat dan diberlakukan konstitusi RIS. Tapi teman-teman, berdasarkan fakta, periode berlakunya konstitusi RIS ini tidak berumur panjang. Kenapa sih? Karena isi dari konstitusi RIS ini tidak sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia dan para politisi Indonesia, melainkan rekayasa pihak Belanda agar dapat terus menguasai Republik Indonesia seperti yang sudah dilakukannya sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, karena hal itu banyak muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan nih teman-teman. Satu persatu negara bagian Indonesia menggabungkan diri mereka untuk mengajukan tuntutan tersebut. Tetapi untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan suatu naskah undang-undang dasar. Maka dari itu dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangan tersebut. Segera setelah rancangan tersebut selesai dibuat, kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, lalu oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Kemudian naskah Undang-Undang Dasar baru ini diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sama halnya dengan konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini juga sifatnya sementara teman-teman. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu sendiri. Tidak seperti konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk konstituante seperti yang diamanatkan di dalamnya. Nah, amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini telah dilaksanakan sedemikian rupa nih teman-teman, sehingga pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Nah, pemilihan umum ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Adapun isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 adalah yang pertama, mengatur ketentuan mengenai perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, mengatur ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggantikan konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya, gimana sih keadaan pemerintahan negara Indonesia pada saat diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Nah, teman-teman, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini terdiri atas mukadimah dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Bentuk negara yang dianut pada saat itu adalah kesatuan.
Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Teman-teman, sistem pemerintahan yang berlaku pada masa ini adalah sistem parlementer loh. Kenapa? Karena tugas-tugas eksekutif dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Presiden selaku kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Kenapa? Karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi apabila DPR dianggap atau dinilai tidak representatif, maka presiden dapat membubarkan DPR. Teman-teman, pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Gejolak politik yang tidak stabil ini membuat sering terjadinya perubahan kabinet. Bahkan pada periode ini terjadi 7 kali pergantian kabinet loh teman-teman. Kabinet-kabinet tersebut diantara yang pertama, Kabinet Natsir, Kabinet Sukirman Suwiryo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijojo I, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sastro Amijojo II, dan Kabinet Juanda. Nah, banyaknya perubahan kabinet ini membuat pembangunan nasional berjalan tidak lancar. Nah, gejolak politik yang terus-menerus terjadi membuat sistem multipartai yang diterapkan berjalan tidak sehat nih teman-teman. Banyak tarik ulur kepentingan partai politik dan adanya perbedaan pandangan mengenai dasar negara. Pada akhirnya, konstituante gagal menjalankan tugasnya yaitu menyusun undang-undang dasar. Menanggapi masalah ini, akhirnya Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang diumumkan dalam upacara formal di Istana Merdeka. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan adanya dekret presiden 5 Juli 1959 ini, negara Indonesia secara resmi memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan membubarkan konstituante. Sekarang kita akan membahas UUD 1946 yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, sistem kabinet parlementer juga ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial, dengan presiden menjabat sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui dekret presiden 5 Juli 1959 juga mendapatkan respon yang cukup baik dari rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 ini juga mendapat penolakan dari anggota konstituante baik dari kalangan nasional, komunis maupun Islam dengan alasan bahwa UUD 1945 memiliki banyak kelemahan serta kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain yang pertama, UUD 1945 seakan memberi porsi kekuasaan yang dianggap terlalu besar kepada eksekutif sehingga memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang diktator. Kedua, kurangnya memberikan perlindungan terhadap HAM dan hak-hak warga negara. Jadi, sebagian besar dari anggota konstituante berpendapat jika UUD 1945 diberlakukan kembali, maka mereka harus melakukan berbagai serangkaian amandemen untuk menutup kelemahan serta kekurangan dari UUD 1945 itu sendiri. Demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan negara Republik Indonesia dengan berdasarkan UUD 1945. Namun pada praktiknya, demokrasi terpimpin justru malah mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak memedulikan quorum dan oposisi serta tidak menghendaki pemungutan suara. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri. Penyimpangan tersebut antara lain adalah: yang pertama merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan terhadap presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dalam UUD 1945 adalah di bawah kekuasaan MPR. Namun yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin justru sebaliknya. Presiden yang sebagai eksekutif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan legislatif itu sendiri, yaitu MPR. Bahkan pada masa demokrasi terpimpin, presiden juga mengatur setiap kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh MPR. Kekuasaan presiden pada masa demokrasi ini dikenal seakan terpusat dan tidak terbatas, yang memang sudah jelas bahwa ini adalah penyimpangan dari UUD 1945. Penyimpangan yang kedua ialah presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS, yang dimana anggota MPRS seharusnya dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
yang pada kenyataannya Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang setara, sehingga Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Begitupun sebaliknya, DPR juga tidak dapat memberhentikan Presiden. Bentuk penyimpangan yang keempat adalah pengangkatan Presiden secara seumur hidup yang seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Lalu yang kelima, pembentukan DPAS. Lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal seharusnya DPAS bertugas memberi jawaban atas pertanyaan dari Presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Bentuk penyimpangan yang keenam ialah keterlibatan PKI dalam upaya memperluas ajaran nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada kenyataannya, ajaran Nasakom ini merupakan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak terbatas. Dan bentuk penyimpangan yang terakhir ialah peran ABRI yang meluas hingga ke ranah politik, yang dimana kedudukannya berada di bawah kekuasaan Presiden, sehingga tentu saja memberikan dampak tersendiri bagi stabilitas keamanan. Nah, dengan adanya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Pancasila yang pada akhirnya memicu terjadinya perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi keruntuhan Presiden Soekarno dari dunia politik Indonesia. Dengan turunnya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan sebuah pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Tekad inilah yang kemudian disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto. Setelah berakhir kekuasaan Orde Lama, lahirlah masa Orde Baru yang menjadi rezim pemerintahan di Indonesia pada kala itu. Masa Orde Baru dimulai pada tahun lahir di penghujung tahun 1910-an yang menjadi harapan para masyarakat yang ada pada kala itu. Masa Orde Baru berlangsung sekitar lebih 30 tahunan lebih yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dimulai pada tahun 1996 dan berakhir pada tahun 1998 dikarenakan adanya protes dari rakyat mengenai terpilihnya ia selama 6 kali pemilu. Pada masa ini, banyak kalangan yang ingin adanya akselerasi pembangunan politik ke arah demokratisasi. Salah satu harapan dari masyarakat pada masa itu berkembangnya perbaikan di bidang utama seperti sosial, ekonomi, politik, dan hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Lalu, kenapa bisa terjadi Orde Baru? Nah, ini adalah latar belakangnya. Yang pertama, peristiwa 30 September 1945 yang dimana banyak jenderal-jenderal yang dibunuhkan dan PKI yang disalahkan. Lalu ada kaitannya dengan Soekarno. Kemudian akhirnya mahasiswanya berdemonstrasi yang bergabung dalam Front Pancasila yang adanya Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Nah, isi dari Tritura ini, yang pertama bubarkan PKI, yang kedua bersihkan kabinet dari unsur PKI, yang ketiga turunkan harga karena pada masa itu ekonomi sedang turun sekali di masa demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir adanya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Dari Super Semar ini disahkan lagi ke kepemimpinan Soeharto itu ketika munculnya TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno yang diberikan kepada pemegang Super Semar yaitu Soeharto. Selanjutnya, koreksi penyimpangan pada masa Orde Lama. Awal dari adanya Orde Baru ini untuk melakukan koreksi penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Maka di masa Orde Baru ini terjadi pemilihan pada tahun 1971 yang merupakan perdana yang diadakan di Indonesia pada masa Orde Baru, yang tujuannya untuk memilih anggota DPR dan MPR yang berasaskan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia karena telah dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pelaksanaan pemilu pada saat itu tahun 1971, 77, 82, 87, 92, sampai 97 itu selalu dimenangkan oleh Golkar. Niat awal mengubah pemerintahan Orde Lama menjadi lebih baik ini terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang muncul. Nah, karena pada masa Orde Baru ini Presiden memiliki ambisi yang cukup besar sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dengan semestinya, tetapi malah dimanipulasi kepentingan penguasa pada saat itu. Penyimpangan yang terjadi ini mengakibatkan merambahnya seluruh bagian kehidupan ketatanegaraan Indonesia di berbagai hal seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati segelintir penguasa dan kesenjangan sosial, sehingga pada masa ini terjadi krisis ekonomi menjadi krisis multidimensi. Kemudian kekuasaan pemerintah negara Indonesia secara prinsip itu terdapat 5. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yang kedua, kekuasaan konsultif, yang ketiga, kekuasaan legislatif, yang keempat, eksaminatif, dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif. Lalu
Pada masa ini, kelima kekuasaan pemerintah Indonesia ini didominasi oleh presiden. Hal ini terlihat dari adanya campur tangan presiden pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk menjamin jalannya pemerintahan ini didirikanlah Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pengawas Keuangan sebagai lembaga tertinggi untuk menjamin jalannya pemerintahan yang efektif. Selanjutnya, kehidupan Indonesia yang maju dan stabil. Keadaan negara pada saat itu cenderung otoriter, tapi pada masa itu keadaan negara cukup maju dan stabil dikarenakan inflasi menurut mata uang nasional itu stabil. Tetapi kemajuan yang dianggap sebagai masyarakat ini hanya untuk mementingkan kelompok tertentu saja. Maka dari adanya kejadian ini, masyarakat pun semakin kritis dan terjadilah peristiwa kerusuhan pada tahun 1958. Baik, materi masa Orde Baru sudah dibahas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marini. Kepada Marini dipersilakan. Pengalaman sejarah masa lalu, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, bahwa penerapan Undang-Undang Dasar 1945 ini bercirikan multi-interpretable, atau yang biasa kita kenal adalah multitafsir, sehingga mengakibatkan kekuasaan terpusat di tangan presiden. Hal inilah yang mendasari perlunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini MPR diberi wewenang untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sifat yang tidak terburu-buru dalam pelaksanaannya. Anggota MPR juga menjadi kesepakatan antara anggota MPR dengan panitia ad hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok loh. Apa aja sih? Yang pertama, ketentuan yang dicabut atau dihapus. Nah, ada beberapa ketentuan hukum yang dicabut amandemen, yaitu kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemerintah tertinggi dengan kekuasaan meminta pertanggungjawaban presiden dan merumuskan garis besar haluan negara. Kekuasaan presiden berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Kewenangan untuk membuat undang-undang ini berdasarkan pasal 20 perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lagi dipegang oleh presiden tetapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen yang kedua adalah lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, dan Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dengan undang-undang kini diatur dalam pasal 23D perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang terakhir atau yang ketiga adalah ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi, yaitu MPR yang merupakan penyesuaian dari MPR lama diatur dalam pasal 22 ayat 1 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Pemilihan kepala daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden. Ketentuan hak asasi manusia melengkapi ketentuan hak asasi manusia lama yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Usulan perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan sebagai pelengkap tata cara perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam ayat 1 dan 5 pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan beberapa ketentuan hukum baru setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Yang pertama adalah reposisi MPR. Dengan amandemen yang dilakukan, itu artinya Indonesia telah melakukan sebuah terobosan dalam pemerintahan yang demokratis. Kenapa begitu? Itu karena berdasarkan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat secara penuh. Kemudian, setelah amandemen ketiga, MPR sudah tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Kemudian, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah posisi MPR yang tadinya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial,
dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu MPR juga sudah tidak berwenang untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagaimana disebutkan di atas, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 mendefinisikan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sebelumnya, dalam naskah asli Undang-Undang Dasar, kewenangan ini dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa setelah dilakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar, telah terjadi peralihan kekuasaan legislatif dari Presiden kepada DPR, teman-teman. Perubahan selanjutnya adalah RUU yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden menjadi undang-undang, bukan lagi undang-undang yang bersifat final, melainkan dapat diuji material oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Yang ketiga, kekuasaan Presiden. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, sedikit banyak kekuasaan Presiden sudah dikurangi. Di antaranya, 1. Hakim Agung tidak diangkat lagi oleh Presiden, melainkan direkomendasikan oleh Komisi Yudisial untuk mendapat persetujuan DPR yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya, anggota BPK tidak diangkat lagi oleh Presiden, tapi dipilih oleh DPR, kemudian diresmikan oleh Presiden setelah melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian, DPR terlibat dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Keterlibatan DPR ini menunjukkan jika mekanisme konstitusional sudah mengarah pada keseimbangan dan demokratisasi. Yang terakhir, rancangan undang-undang yang sudah disepakati oleh DPR dan Presiden, jika dalam waktu 30 hari sejak tanggal persetujuan RUU tersebut, Presiden tidak segera mengesahkan, maka secara otomatis RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib segera diundangkan. Jadi, dengan amandemen Undang-Undang Dasar ini, persetujuan Presiden terhadap suatu RUU tidak bersifat mutlak. Keempat, atau yang terakhir, kekuasaan kehakiman. Berdasarkan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Namun setelah amandemen, kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan, juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, kedudukan Hakim Agung juga ditingkatkan, karena setelah amandemen ini, pengangkatan Hakim Agung melibatkan DPR, Presiden, dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang melindungi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk langsung bertanya di grup pendidikan Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.